Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sahabat-sahabat, selamat datang di kegiatan rutin kita, yaitu pengajian atau ngaji kebangsaan. Pada kegiatan ngaji kebangsaan ini, untuk kali ini kita akan mengangkat tema tentang oposisi. Tinjauannya nanti kita akan bedah kitab karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Qomiat Tughyan. Nanti di hadapan kita bersama sudah hadir pemantik untuk diskusi kita pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qomiat Tughyan ini adalah kitab Syu'abil Iman. Itu kitab syarah Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalamnya sungguhnya berbicara iman. Yang kita ketahui bahwa rukun iman itu ada 6, tetapi ternyata cabang-cabangnya itu dijelaskan di sini ada 77 cabang. Syair dalam bentuk syair diurai oleh Syekh Nawawi, itu karya dari Jainuddin Al-Malaybari. Antara lain disebutkan imanuna bid'un wa ainun su'batan yastakmilanha ahlu fadliyah. Ini baharnya bahar kamil. Itu mutafa'ilun 6 kali. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Banyak orang yang menganggap karya-karya Syekh Nawawi itu tidak memiliki dalil. Padahal di dalamnya jelas ulama itu tidak akan menyampaikan pendapatnya yang tidak ada dalilnya, baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Jadi kitab ini menyuguhkan keimanan, tetapi isinya meliputi semua aspek kehidupan. Dan kehidupan baik itu soal fakihnya ada, soal tasawufnya ada, bahkan siasahnya, politiknya juga ada. Kitabnya kecil, tipis, harganya kalau tidak salah berapa Kiai? 7.000 ya, 7.000 rupiah. Tetapi isinya ini untuk setidaknya untuk pemula buat kita, membentengi diri kita dari persoalan-persoalan kekinian sampai yang akan datang. Insya Allah ini dapat bermanfaat. Saya mohon nanti bareng-bareng kita soal tadi ya, Nagom Imanuna ya, ibu takmilunya ya, coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Imanuna bid'un wa ainun subatan yastakmilanha ahlu fadliyah. Mutafa'ilun, 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 mutafa'ilun. Bahwa iman itu ada 77 cabang. Luar biasa. Misalnya, kenapa waktu kita di SD, di Tadiyah ditulis an-nadzafatu minal iman. Dan ini terangkum di sini. Bagaimana pesan kebersihan itu bagian daripada iman. Dan kita tahu bahwa iman itu fluktuatif. Ada kalanya kuat, ada kalanya
lemah. Bagaimana cara menguatkan iman? Cara menguatkan iman adalah dengan kita mengerjakan atau mengamalkan amal-amalan soleh. Amalan-amalan soleh itu cermin daripada keimanan. Misalnya contoh diterangkan di dalam kitab ini bahwa tingkatan yang paling tinggi iman itu qaulu la ilaha illallah. Tingkatan yang paling rendah sudah disebut orang itu beriman, yaitu imatatul adza anit thariq, membuang atau membersihkan jalan dari sampah, membersihkan jalan dari sesuatu yang dapat membahayakan orang lain. Itu bisa jadi ukuran ketika kita misalnya di jalan ada sampah kita ambil, itu menandakan orang punya iman, menandakan orang itu lagi naik kadar imannya. Lalu bagaimana sebaliknya? Ya jelas, kita buang sampah sembarangan, artinya satu mungkin derajat keimanan kita lagi turun. Baik sahabat-sahabat, tadi kita sudah melihat secara sesama mendengarkan isi daripada kajian kitab Qami'at Tijan karangan Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Sahabat-sahabat, ada yang menarik dari sini, dari penjelasan yang disampaikan oleh guru kita, yaitu tentang masalah keimanan, tentang masalah-masalah cabang iman tersebut daripada kitab yang kita bedah tersebut. Selanjutnya sahabat-sahabat, mungkin ada pertanyaan dari sahabat-sahabat bisa langsung ditanyakan. Oke, izin bertanya tentang apa yang telah dibahas tadi tentang oposisi. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih yang disebut dengan oposisi itu pandangan Islam, terlebih Pak Kiai ini adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Perspektif Nahdlatul Ulama, oposisi ini sebenarnya seperti apa? Itu aja. Oposisi itu dalam pandangan Nahdlatul Ulama, Iya. dalam pandangan Islam ya. Iya, betul. Terkait dengan oposisi, kita tahu bersama bahwa Indonesia ini ideologi Pancasila merupakan kesepakatan dan orang tidak boleh mengganggu kesepakatan. Dan Pancasila kita ketahui sebagai ideologi demokrasi yang demokrasinya Pancasila, yaitu musyawarah untuk mufakat. Lalu dewasa ini semakin muncul istilah oposisi. Bagaimana kaitannya dengan Islam? Nah, di dalam kitab ini ada menjelaskan tentang iman yang diawali dengan wa'id dhahiyata wal aqiqata wahdiyah wa ulil umuro ati'humu la tajrim. Wa ulil umuri ini bagian dari syu'bah iman yang ke-49. Wa syu'batu tasyi'at wal arba'una ta'atu ulil amri fi amrihim al-wadihil jari ala qawa'ni syar'i wa nahihim kadzalik. Fatajibu ta'atuhum ala jami'il ayat zahiran wa batinan liqaulihi ta'ala ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Nah, Syekh Nawawi memasukkan kategori taat kepada pemimpin itu adalah bagian dari cabang iman. Disebutkan di sini kita wajib mentaati apapun yang menjadi ketentuan pemimpin, baik secara zahir maupun secara batin, yang tentunya taat di sini selagi itu pada koridor syara, dibenarkan oleh syara. Sehingga kalau kita berbicara oposisi, menurut kajian di sini
dengan berdasarkan kepada ayat Al-Quran yang disebut di sini, yaitu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Syekh menjabarkannya amri minkum, ulil amri minkum itu wahum al ulama'u wal umaro, yaitu ulama dan umaro. Kita sering mendengar bagaimana Indonesia, para pemimpin kita itu tidak melepaskan antara kemitraan umaro dan ulama. Kita punya majelis ulama, sehingga saya pikir munculnya istilah oposisi dengan penjelasan ini itu sama sekali menunjukkan bahwa dalam Islam tidak ada istilah oposisi. Karena memang wajib kita mentaati segala aturan-aturan atau kebijakan pemerintah. Lebih-lebih kalau konteksnya kebangsaan, kita ini kan presidennya siapapun, itu bukan kebijakan itu tidak asal kemauan presiden, tetapi semua diatur, katakan SOP-nya itu berdasarkan aturan perundang-undangan yang telah disepakati. Jadi berlakunya kebijakan-kebijakan itu akan terkontrol dengan konstitusi itu. Maka sahabat sekalian, singkatnya bahwa Islam tidak mengenal oposisi. Dan ini tentu seiring dengan Indonesia yang berideologi negaranya itu Pancasila, yang mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Bagaimana hal-hal yang misalnya ada kebijakan yang tidak sesuai dengan cara, maka itu pun tidak boleh melakukan pemberontakan yang dapat dan bertujuan untuk menggulingkan kepemimpinan yang sah. Nah, itu saya pikir mudah-mudahan bisa dipahami. Bahkan di sini ada dasar dari hadis Waalaikumsalam, man ata'a amiri faqad ata'an wa man asa amiri faqad asani lakin la yuta'u fil haram wal makruh. Jadi artinya, jikapun kita tidak sependapat, sekali lagi tidak boleh pemberontak. Dan orang yang taat kepada pemimpin, kata Rasul, itu berarti taat kepada. Sebaliknya orang yang melawan pemimpin itu berarti melawan. Dan kita kenal bahwa sekali lagi taat di sini dalam konteks yang sesuai dengan qadar syarat, tidak menabrak aturan-aturan syarat. Punten mau izin tanya, nama saya Indah. Tadi kan Pak Kiai menyinggung perihal tentang taat kepada pemimpin itu termasuk dari bagian cabang iman. Nah, bagaimana jika pemimpin menyerukan untuk melakukan hal-hal yang haram? Contohnya LGBT, ada salah satu partai yang sudah mengesahkan tentang LGBT gitu ya. Nah, bagaimana pandangan dari Pak Kiai sendiri dan mungkin pandangan dari Islam itu seperti apa? Terima kasih, Pak. Taat itu selagi tidak bertentangan dengan syarat. Apabila sudah diketahui itu sesuatu yang haram, ada misalnya perintah ya, Indonesia boleh LGBT, yaitu memang wajib ditolak, tetapi tidak wajib memberontak. Wajib ditolak tapi tidak wajib memberontak. Menolak kebijakan. Ya, menolak kebijakan itu sebuah keharusan. Tapi tentu tadi tetap pada menyampaikannya dengan cara-cara yang konstitusional. Disayangkan sekarang ini kan musim fitnah. Kita terjebak pada dunia medsos yang sering digulirkan. Katanya ada pemerintah mengesahkan LGBT. Ini kan kabar yang perlu ditabayuni. Betulkah? Kalau betul belum jelas, itu kita tidak boleh kemudian menilai seperti itu.
Misalnya menuduh pemerintah zalim. Nah, zalim ini kan ada istilahnya, pengertiannya. Apa itu zalim? Jangan-jangan kemudian yang kita tidak sukai karena kita tidak suka pada orangnya, lalu apapun kebaikan disebut zalim. Bahkan ada yang menyebut sholatnya presiden itu pura-pura. Ini kan sebenarnya nggak boleh. Justru yang menuduh pura-pura itu sudah mengeluarkan kalimat yang zalim. Islam itu sangat menjaga tuduhan-tuduhan, karena menjaga lisan itu nanti bagian juga daripada iman. Min su'abil iman. Nanti barangkali dalam sesen-sesen berikutnya, hari berikutnya akan kita bahas soal itu. Yang jelas intinya, Islam tidak mengenal oposisi. Karena oposisi itu salah satu sebetulnya pada awalnya baik untuk kontrol. Tetapi kontrol ini kalau dilahirkan dari sifat hasud, maka itu menjadi embrio dari makar. Dan pembangkangan terhadap pemerintah ini al-bagyu, yaitu perbuatan al-bagyu, perbuatan dosa besar, itu juga maksiat, itu juga zalim. Jadi kesimpulan jelas, Islam tidak mengenal oposisi, seperti juga Pancasila tidak mengenal oposisi. Terima kasih. Sudah barangkali ya dicukupkan sampai sini. Semoga apa yang kita bahas hari ini maslahat buat kita dan maslahat buat masyarakat bangsa Indonesia untuk tetap menciptakan Indonesia aman dan damai. Karena Islam adalah agama yang menyerukan kemaslahatan, menyerukan kedamaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai kajian diskusi pada kesempatan sore hari ini. Seperti yang kita ketahui bahwa Islam pada kesimpulannya Islam tidak mengenal kata oposisi. Tadi kitab yang disurah yaitu kitab karangan Syekh Nawawi yang ternyata kitabnya kecil tapi begitu luas maknanya. Kitab tersebut menjelaskan tentang konteks keimanan, tentang ketaatan terhadap ulil amri minkum, dan sudah dikupas tuntas mengenai hukum daripada oposisi. Terima kasih. Marilah kita tutup diskusi sore hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Mutafa'ilun